Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video penjelasan. Pada penjelasan kali ini, yang pertama itu ada deskripsi mengenai API yang dibangun. Yang kedua, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Yang ketiga, keamanan atau autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Yang terakhir, nanti ada demo program dengan merunning semua endpoint. Langsung saja kita masuk pada penjelasan yang pertama, yaitu deskripsi mengenai API yang dibangun. Jadi, pada mini project yang kedua ini, saya telah membangun sebuah REST API untuk sistem penyewaan film, yang dimana itu mirip seperti layanan streaming yang sederhana. API ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar film, melakukan registrasi dan login, menyewa film, serta mengatur data film dan pengguna sesuai peran atau role-nya masing-masing. Di sini nanti ada beberapa role yang nanti bakal kita bahas. Lalu proyek ini juga itu dikembangkan secara bertahap dari lab 11 hingga lab 14, yang dimana mencakup pembuatan CRUD, integrasi database SQLite, autentikasi JWT, hingga fitur penyempurnaan dan validasi. Lalu berikutnya, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Pada API kali ini, itu kita membuat endpoint yang lumayan banyak. Yang pertama, di sini ada untuk CRUD Movie. Jadi di movie ini, kita ada get movie untuk ambil semua film. Lalu kita juga bisa melihat film berdasarkan ID. Lalu ada endpoint untuk post atau menambahkan nilai film baru, Lalu ada put untuk mengubah data film. Lalu ada hapus film atau movie. Lalu ada endpoint untuk mengubah status ketersediaan film. Lalu pada endpoint yang ada di movie ini, itu ada beberapa yang dibatasi. Contohnya kayak hanya admin yang dapat melakukan hal tersebut gitu. Contohnya pada put, di sini hanya admin yang dapat melakukannya. Lalu pada endpoint post movie untuk menambahkan film baru itu admin juga yang cuma boleh melakukannya. Lalu ada apa lagi? Lalu pada delete movie juga itu hanya admin yang dapat melakukannya. Berikutnya, kita ada endpoint user management. Jadi di sini ada user register menggunakan post, lalu login menggunakan post, lalu endpoint create user untuk buat user baru, lalu ada endpoint jika kita mau lihat user yang ada itu kita bisa pakai get user. Kita juga bisa lihat user berdasarkan ID. Lalu kita juga bisa update informasi si user ini menggunakan method put. Kita juga tentunya bisa menghapus user tersebut. Berikutnya, ada endpoint untuk rental atau penyewaan. Jadi di sini ada endpoint untuk menyewa film dengan role-nya itu hanya member yang dapat melakukannya. Lalu berikutnya, get rentals. Ini itu untuk melihat semua
penyewaan yang hanya dilakukan oleh admin tentunya. Bisa kita lihat di sini, itu hanya untuk admin. Get Me Rentals itu untuk melihat semua riwayat penyewaan dari si member. Itu adalah endpoint-endpoint yang ada pada API kali ini. Jadi, ada endpoint yang memang bisa diakses oleh semua role, dan juga ada endpoint yang memang hanya role tertentu yang bisa mengaksesnya. Lalu berikutnya ada file satu lagi bernama models.py. Jadi di sini kita ada membuat instant flash untuk sebagai dasar aplikasi web. Lalu di sini kita mengatur database yang digunakan, yaitu SQLite yang akan disimpan di database. Di sini juga kita menyediakan secret key. Lalu berikutnya di sini kita ada inisialisasi ekstensi. Yang ini untuk mengatur database, dan yang ini untuk mengelola token autentikasi. Berikutnya di sini ada model-model basis datanya. Yang pertama ada movie yang berisi tabel untuk menyimpan data film seperti ID, title, genre, dan juga status ketersediaannya. Berikutnya ada model user yang digunakan untuk menyimpan data user yang bisa login ke sistem. Dik ini itu digunakan untuk mengirim data user tanpa password dalam bentuk JSON. Berikutnya ada rental yang digunakan untuk menyimpan data setiap kali ada yang merental. Dik ini akan memberikan info penyewaan dalam bentuk dictionary. Lalu yang terakhir ini itu merupakan perintah untuk membuat tabel di database jika belum ada. Kita lanjut. Yang ketiga, keamanan atau autentikasi dan otorisasi yang dilakukan pada API. Jadi, API ini itu menggunakan JWT atau JSON Web Token untuk autentikasi. Setelah login, pengguna itu akan menerima token yang harus digunakan untuk mengakses endpoint tertentu melalui header authorization. Nanti bakal kita coba. Selain itu, terdapat otorisasi berbasis role dengan 3 peran, yaitu yang pertama ada admin, dia bisa mengatur data film dan user. Lalu member bisa menyewa film dan melihat riwayatnya. Yang ketiga ada guest, hanya bisa melihat daftar film. Jadi, lalu setiap endpoint itu dilindungi menggunakan JWT require dekorator tambahan untuk memeriksa role sebelum mengizinkan akses. Berikutnya, kita masuk ke demo program dengan merunning semua endpoint. Kita langsung buka Postman. Jangan lupa untuk kita running dulu program kita. Setelah sudah di running, baru kita buka Postman untuk mengujinya. Tambah di sini. Yang pertama itu kita bakal coba untuk get movie. Kita bisa masukin ini, URL ini ke Postman /movie. Bisa kita lihat, kalau misalnya kita get movies, semua filmnya yang tersedia itu bakal muncul. Kita juga bisa lihat filmnya itu berdasarkan ID. Kita coba di ID yang satu. Nih, bisa kita lihat film dengan ID 1 muncul kalau misalnya kita get menggunakan ID. Lalu kita di sini akan coba untuk put movie berdasarkan ID. Jadi dia
Jadi kita bakal mengubah data film pada ID pertama, kita ganti judulnya jadi genrenya jadi horor. Kita coba, bisa dilihat movie update successfully. Berarti kita udah sukses untuk mengupdate movie pada ID 1. Kalau misalnya coba kita get ID 1 tadinya Zootopia jadi Annabelle. Pada CRUD movie ini itu sebenarnya ada post dan juga delete. Tapi untuk post dan delete itu harus role-nya pakai yang admin. Jadi sekarang kita bakal coba register terlebih dahulu. Bodinya kita isi username, namanya contohnya adalah kakak, lalu passwordnya kita kasih role-nya itu admin. Di sini juga kita sekalian untuk mencoba endpoint register. Langsung saja kita coba. Ada pesan user registered, berarti kita udah berhasil. Berikutnya kita bakal login. Berikutnya kita bakal coba endpoint login. Role-nya tidak perlu ditambahkan. Bisa kita lihat ada pesan login berhasil dan kita mendapatkan token. Kita bisa salin tokennya. Jadi tokennya ini bisa digunain untuk authorization, karena tadi kan kita udah batasin aksesnya pada endpointnya, jadi harus menggunakan token pada endpoint yang telah dibatasi. Berikutnya kita bakal coba endpoint post movies, yang dimana ini tuh hanya dapat dilakukan oleh admin.
Kita coba. Jadi kita harus memasukkan authorization atau token terlebih dahulu. Kalau misalnya kita tuh mau akses endpoint ini, jadi kita masukin di sini tokennya, authorization. Ini ya kita pilih bearer token, lalu di sini kita taruh si token yang udah kita dapetin di saat kita login tadi. Kita coba. Error kurang ini. Salah ketik. Bisa kita lihat ada pesan movie add successfully. Artinya movie-nya itu berhasil ditambahkan. Lalu kita coba get movie lagi. Nambah ya. Sekarang kita bakal cobain endpoint delete. Endpoint delete ini juga itu hanya dapat dilakukan oleh admin. Jadi kita tinggal masukin aja ID-nya. Jangan lupa tokennya juga dimasukin. Nah, kita coba delete. Bisa dilihat movie deleted. Artinya movie berhasil kita hapus. Lalu berikutnya kita bakal coba uji untuk endpoint movie ID status. Endpoint ini juga itu hanya dapat diakses oleh admin. Langsung aja kita coba. Available. Jadi di sini kita coba untuk mengubah status ketersediaan film yang ada. Jadi di sini kita mengubah status ketersediaan film pada ID 1, bisa kita lihat tadi kan true atau tersedia. Sekarang dia jadi false, artinya filmnya ini jadi tidak tersedia. Dan endpoint ini itu hanya dilakukan oleh admin. Jadi itu adalah endpoint yang ada pada movie. Berikutnya kita bakal lanjut ke endpoint untuk user. Tadi kan sebelumnya kita udah coba register dan login. Sekarang kita bakal coba untuk get user. Bisa kita lihat di sini ID 1 ini nama usernya, ID 6 ada ini. Kita bisa lihat semua usernya.
Berikutnya, saya akan menguji endpoint untuk melihat user berdasarkan ID. Kita mau lihat ID 6 contoh. Berhasil ya. Lalu endpoint berikutnya itu ada user post untuk menambahkan user baru. Langsung saja kita coba. Users ini kita ubah jadi kita coba buat usernya jadi member role-nya. Kita coba post user and kita coba endpoint post user. Error karena kita kurang koma di sini. Cobain. Bisa kita lihat kita berhasil user created. Artinya user berhasil dibuat. Lalu endpoint berikutnya adalah put user ID. Jadi kita bisa update data user berdasarkan ID. Kita coba. Kita mau update user ke berapa? Kita lihat dulu usernya ada apa aja. Nih, kita coba edit ke 5 ya. Sebelumnya seperti ini. ID ke 5. Role-nya nggak usah. Kita coba untuk kita bakal coba update data ini user dengan ID 7, kita ubah passwordnya jadi ya coba salah ya. Terjadi error. Kenapa? Karena saya salah masukin ID user. Maaf. Nah, berhasil kan? Ada pesan user update. Jadi user berhasil diupdate. Endpoint berikutnya kita bisa nge-delete user. Langsung saja kita coba. Kita mau delete user berapa? Kita mau delete user 5 ya. Ini. Kita kasih /5. Bisa kita lihat di sini berhasil user deleted. Bisa kita lihat di sini telah berhasil menghapus user dengan ID 5. Kita coba lihat. Bisa dilihat user dengan ID 5 itu sudah tidak ada. Jadi itu adalah endpoint-endpoint untuk user. Berikutnya kita bakal lanjut ke endpoint untuk rental. Jadi untuk endpoint rentals ini itu yang pertama ada post rentals. Yang gunanya itu untuk menyewa film dan hanya dapat dilakukan oleh admin.
Sebelumnya kita kan di sini masih login sebagai admin. Sekarang kita bakal coba login sebagai member. Kita masukkan username dan juga passwordnya. Bisa dilihat login berhasil sebagai member. Di sini juga kita dapat token, kita bisa salin tokennya. Lalu kita lanjut pada endpoint yang berikutnya, yaitu tadi post rentals. Kita bakal coba di sini. Di sini kita bakal coba kita lihat dulu ada apa aja filmnya. Jadi ini film-filmnya. Di sini saya bakal coba untuk merental film yang ini. Film dengan ID 3. Kita coba. Jangan lupa untuk memasukkan token di authorization ini. Saya mohon maaf apabila saya sering lupa untuk memasukkan token. Bisa kita lihat, kita berhasil untuk menyewa film dengan ID 3, yaitu film The Avengers. Ada waktunya juga, ada nama si parentalnya. Hal ini itu hanya dapat dilakukan oleh member. Berikutnya, kita akan mencoba endpoint Get Me Rentals untuk melihat riwayat penyewaan yang telah dilakukan. Kita coba. Ini seharusnya tidak perlu. Bisa kita lihat di sini ada satu riwayat rental yang dilakukan. Endpoint ini juga itu hanya dapat dilakukan oleh member. Berikutnya kita akan mencoba endpoint rentals menggunakan method get, yang dimana itu untuk menampilkan semua data penyewaan yang hanya dilakukan oleh admin. Jadi kita login ke admin lagi.
Kita login dulu ke admin, kita copy dulu tokennya. Lalu kita bakal coba get rentals. Kita masukin juga tokennya. Kita coba. Bisa kita lihat di sini ada data penyewaan atau data rental, ada waktunya, ada movie ID-nya, ada ID-nya, terus ada user yang menyewa film itu juga gitu. Jadi kalau kita get rental sebagai admin itu kita bisa menampilkan semua data penyewaannya atau semua rentalnya. Jadi itu semua merupakan endpoint-endpoint pada rentals. Jadi saya di sini telah mencoba atau menguji semua endpoint yang ada yang telah saya buat, baik itu di movie, di user, di rental. Jadi saya sudah mencoba semuanya. Seperti yang bisa kita lihat sebelumnya, bahwa ada beberapa endpoint itu hanya dapat diakses oleh role tertentu. Dan kalau misalnya kita coba untuk mengakses dengan role yang tidak sesuai, itu dia nggak akan bisa seperti itu. Terus kita juga pakai token kalau misalnya kita mau akses. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.